Damai sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, marilah dengan kesempatan ini kita berjumpa kembali untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat kesempatan ini saya akan mengambil yaitu suatu tema atau judul yaitu tentang jubah. Jubah putih bersih berkilau-kilauan yang turun dari surga. Jubah itu adalah kasih karunia yang daripada Tuhan. Wahyu 19 ayat yang ke-8. Kepadanya dikaruniakan memakai jubah lenan halus putih yang berkilau-kilauan. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan selalu menuntut kita supaya kita hidup di dalam kekudusan. Bahkan kita harus memelihara kekudusan supaya kita memiliki jubah putih bersih berkilau-kilauan. Sebab jubah putih bersih berkilau-kilauan itu untuk menangkal, untuk melindungi kita semua, supaya kita tidak kena santet, tenung, mantra apapun tidak mempan terhadap kita. Sebab kita terlindungi oleh jubah putih bersih berkilau-kilauan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, virus corona pun tidak akan menyerang kita jika kita memiliki jubah putih bersih berkilau-kilauan. Contohnya bangsa Israel. Bangsa Israel itu tidak mempan terhadap mantra apapun. Bilangan pasal 23 ayat yang ke-23. Di situ dikatakan, sebab mantra tidak mempan terhadap Yakub, tenungan tidak mempan terhadap Israel. Jadi Israel itu tidak mempan disantet, tidak mempan ditenung, tidak mempan mantra apapun. Karena Israel itu adalah orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Setiap waktu dia mempersembahkan korban persembahan, itu persembahan penebusan dosa, persembahan penebus salah. Dan dia dikuduskan Tuhan setiap waktu. Maka Israel tidak bisa ditenung, tidak bisa disantet, tidak bisa dimantrai apapun. Karena dia telah dikuduskan oleh Tuhan. Begitu pula kita, Bapak Ibu Saudara. Kita semua adalah Israel. Kita semua adalah Israel secara rohani maupun Israel secara jasmani. Galati pasal 3 ayat yang ke-29. Di situ dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi milik Kristus itu adalah keturunan Abraham secara rohani yang berhak untuk menerima janji-janji Allah. Kita adalah Israel secara rohani, tetapi Israel secara jasmani kita juga memiliki, yaitu Israel secara jasmani. Kita telah dicangkok oleh tubuh dan darah Kristus. Setiap waktu kita mengadakan perjamuan kudus, tubuh dan darah Kristus sudah menyatu kepada kita. Yesus Kristus adalah keturunan Israel. Dia adalah orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita berhak untuk menerima janji-janji Allah, yaitu pewaris kerajaan surga. Di surga besok kita akan seragam memakai jubah putih bersih berkilau-kilauan. Tanpa memakai jubah putih bersih berkilau-kilauan, kita tidak berkenan untuk masuk di dalam kerajaan surga. Matius 22 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Tuhan telah berfirman, raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamunya. Ketika melihat seseorang yang tidak memakai jubah pakaian pesta, maka raja itu berkata, hai saudara, kenapa kau datang kemari tidak berpakaian pesta? Orang itu diam saja, mungkin karena takut. Akhirnya raja bilang kepada pengawal, hai pengawal, ikat orang itu. Kaki dan tangannya ikat, campakkanlah di dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan keretakan gigi. Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita harus memiliki jubah putih bersih berkilau-kilauan. Sebab jika tidak demikian kita akan dicampakkan di dalam kegelapan. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-17 mengatakan, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa.
namun kamu tidak tahu bahwa kamu melarat, miskin, buta, dan telanjang. Orang Kristen walaupun kaya, harta kekayaannya banyak, tetapi kalau tidak memiliki jubah putih bersih berkilo-kiloan, di mata Tuhan dia adalah melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Walaupun orang kaya raya menurut manusia itu dihormati oleh banyak orang, tetapi bagi Tuhan melarat, miskin, buta, dan telanjang karena tidak menjagai kekudusan, tidak melakukan kebenaran, dan tidak mempunyai jubah, maka dia telanjang. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, kita perlu memiliki jubah putih bersih berkilo-kiloan. Bagaimana caranya untuk memiliki jubah putih bersih berkilo-kiloan? Wahyu pasal 3 ayat yang ke-18. Di situ dikatakan bahwa belilah daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, supaya kamu memakai jubah putih, supaya kamu tidak kelihatan keterlanjanganmu yang memalukan, dan minyak untuk melumas matamu, supaya kamu bisa melihat dan tidak buta, tidak telanjang, karena punya jubah putih bersih berkilo-kiloan. Kita harus mau dibentuk, mau diproses seperti emas yang dimurnikan dalam api. Memang sakit Bapak Ibu Saudara, tetapi kita bisa mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan seperti Ayub. Ayub berkata, dahulu aku mendengar dari perkataan orang lain, tetapi sekarang aku telah melihat dengan mataku sendiri. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Kita mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan, maka kita harus punya jubah putih bersih berkilo-kiloan. Saya pernah didatangi oleh seorang dukun. Dukun itu penasaran Bapak Ibu Saudara, karena saya pernah mendoakan orang yang tuli bisu sejak lahir. Kita doakan anak itu sembuh, umurnya sudah 14 tahun. Kita doakan bisa berbicara, bisa mendengar. Akhirnya dukun itu penasaran. Dukun itu datang kepada saya. Dukun itu bilang begini, saya mau diajari oleh Mbah, sebab Mbah punya ilmu yang sangat tinggi. Saya sangat kaget. Pada waktu itu saya kaget. Saya bertanya, kenapa Bapak bilang seperti itu? Katanya, aku telah melihat Simbah dengan mata batinku, bahwa Simbah memakai jubah putih bersih. Dan ketika aku melihat, mataku menjadi silau, katanya. Akhirnya saya berkata demikian, kalau kamu ingin memiliki jubah putih bersih berkilo-kiloan, maka kamu harus meninggalkan semua apa yang kau miliki, seperti ilmu, japa mantra, perdukunan, semua harus pelepasan. Kamu harus percaya dengan satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sehingga kamu memiliki jubah putih bersih berkilo-kiloan. Orang itu bilangnya mau. Setelah itu saya adakan pelepasan Bapak Ibu Saudara. Ketika pelepasan, saya suruh 2 orang di belakangnya. Ketika dia menghadap saya itu, dia mengucapkan mantra. Saya tangking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh yang ada di dalam orang itu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang itu mental dari rumah sampai ke pintu depan. Orang 2 itu tidak mampu untuk menahan, Bapak Ibu Saudara. Dan terkejutnya saya juga, karena orang itu pakai ketu. Setelah terlempar itu ketunya lepas, rambutnya begitu panjang. Katanya mulai dia jadi dukun itu tidak mempan dicukur. Saya sangat heran. Tetapi karena orang itu sangat mengingini, yaitu yang namanya jubah putih bersih berkilo-kiloan, akhirnya orang itu bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Maka jubah putih bersih berkilo-kiloan itu benar-benar bisa melindungi kita, bisa santet tenung japa mantra tidak akan mempan. Bahkan saya yakin dan percaya virus corona pun tidak akan mempan, karena kita dilindungi oleh jubah putih bersih berkilo-kiloan itu.
Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita menjaga kekudusan, marilah kita hidup di dalam kekudusan dan melakukan kebenaran supaya kita memiliki jubah putih bersih yang berkilau-kilauan, supaya kita tidak mempan terhadap santet, terhadap tenung, mantra apapun, bahkan virus corona pun tidak akan menyerang kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami telah mendengarkan sabda dan firman-Mu Tuhan. Perkataan manusia boleh berhenti, tetapi firman-Mu terus berkata-kata dalam hati kami, dalam hati setiap orang yang mendengarkannya, untuk mengajar, menegur, memberi pengertian, bahkan menuntun kami semuanya untuk melakukan kebenaran dan menjaga kekudusan. Kami berdoa buat bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan, dan bahkan kami berdoa buat seluruh dunia. Biarlah virus ini segera berhenti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya.